Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita jumpa kembali dengan saya Hilyatus Solihah dalam program Laris Manis. Nah Bolo, kali ini tema kita adalah cantik dengan hijab. Karena kita tahu bahwasanya seorang wanita pasti menginginkan dirinya cantik dan hijab bukan lagi menjadi sesuatu yang asing di Indonesia, bahkan menjadi tren tersendiri bagi pemakainya. Maka dari itu hari ini kita sudah bersama dengan salah satu pengrajin hijab Pasuruan yang bernama Mbak Dina Zelen. Oke, Bolo kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak Dina. Waalaikumsalam Mbak Yulia. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mbak Yulia baik. gimana? Alhamdulillah baik, Iya. walaupun agak serak-serak begini ya. Iya. Lama ya nggak ketemu. Iya, lama sekali. Sekarang Dan alhamdulillah kita tatap dipertemukan mukanya. di acara India. ya alhamdulillah. Oke, Mbak Dina, ini karena tema kita hari ini adalah cantik dengan hijab. Nah, karena Mbak Dina ini punya usaha hijab. Nah, saya jadi kepengen tahu ini juga Bolo di rumah pastinya kepengen tahu bagaimana sih awal kali memulai dari bisnis hijab. Baik Mbak Yulia, jadi awal mulanya saya tuh yang awalnya saya nggak bisa jahit sama sekali. Akhirnya saya setorkan jahitan-jahitan ke tetangga saya, ke saudara-saudara gitu. Ternyata di situ banyak banget kendala. Sedangkan saya kan nggak bisa jahit sama sekali. Jika ada jahitan yang kurang rapi, terus pengerjaannya yang nggak sesuai dengan yang saya harapkan, otomatis saya kan galau. Dan galaunya itu nggak bisa ngapa-ngapain selain menerima hasil jilbab yang tidak saya inginkan. Otomatis akhirnya nggak jadi saya jual kan. Dari situlah, dari kendala yang banyak-banyak itu akhirnya saya belajar jahit atau didak di rumah. Dari situ awalnya langsung menjahit sendiri semua jilbab jakan sendiri, mulai dari awalnya cuma beli kain meteran ya Mbak. Misal ini modal awal saya ketika merintis hijab itu sekitar 50 ribuan, itu membeli ceruti cuma 1 meter 75 cm yang harganya per meter sekitar 25 saat itu. Jadi kan nggak sampai 50 ribu ya untuk beli kain. Lalu saya potong jadi 2 dan saya necikan ke jasa neci di Tamanan, itu langganan saya, toko perdana. Semakin hari kan semakin banyak. Itu saya biasanya nitip. Jadi sekarang saya store untuk khusus neci ya Mbak. Neci sama plong-plong kancing itu saya di toko perdana Tamanan itu. Saya naruh hari ini, nanti orangnya kan ya saya ambil. Seperti itu terus menerus. Lama-lama ya itu beli mesin satu persatu, nyicil sampai bisa seperti sekarang. Dan jadi langganannya Mbak Ilya juga. Gitu. Ya dari situ lah Mbak. Iya, alhamdulillah. Dan sekarang sudah banyak ya Bu? Sudah berkembang? Alhamdulillah sih Mbak. Ini sih merintis lagi lah. Sekarang kan corona kan omsetnya anjlok, benar-benar anjlok sama sekali. Dan ini memperbaiki lagi lah. Oke, iya. Mbak Dina, ini nama usahanya apa ini ya? Saya ini yang awal itu awalnya kan hijab Nacu pakai H ya. Ya. Nacu langsung dipatenkan sama HKI, itu merek yang saya daftarkan itu Nacu hijab, itu yang saya pakai terus menerus itu Nacu hijab tanpa H. Kalau yang ada hanya itu juga punya saya yang awal, lalu kan digantiin dinasti, tapi memang belum ngurus ke perizinan lah karena masih corona. Oh gitu. Oke, Nacu ya, Nacu, NACU. Ini kayaknya unik ya, karena kan biasanya kalau hijab-hijab itu misal apa ya, Alia hijab atau collection apa gitu. Ini Nacu. Barangkali ada makna tersendiri apa sih Bu Nacu? Nggak ada makna sih Mbak. Sebenarnya Nacu itu singkatan dari kakek dan nenek saya, dari bapak saya gitu. Namanya kan awalnya itu Nawawi gitu. Terus kan awalnya pakai H kan,
yang dilafalkannya Hu gitu kan, bukan Cu. Awalnya Hu itu singkatan dari Huzaimi. Jadi Pak Nawawi dan Mbah Huzaimi gitu, Mbak Nawawi dan Mbah Huzaimi gitu. Lalu saya perbarui, jadi Cu itu tetap aja maknanya untuk itu nama mbah saya yang digabungkan gitu loh. Oh gitu ya. Oke, berarti ini nama kakek, nama orang tua ya, Mbak Dina. Wah, ini kemudian menjadi berkah tersendiri buat kedepannya. Iya, karena memang niatnya dari awal kan pakai nama apa ya, sempat pilih-pilih banyak lah nama, terus akhirnya saya pingin lah, karena kakek dan nenek saya kan orang yang nggak punya sama sekali Mbak, ya dari segi ekonomi, tapi beliau-beliau kan orang yang sangat alim lah, jadi saya tuh kepingin berkah dan mengangkat nama-nama mbah saya ini agar lebih dikenal orang lewat hijab saya itu gitu. Subhanallah, ya. Oke, Mbak Dina, ini ya karena memang hijab hari ini kemudian jadi tren tersendiri ya, yang kemudian banyak diminati oleh wanita di Indonesia terutamanya. Nah, saya jadi kepengen tahu ini kira-kira macam-macam hijab apa sih yang Mbak Dina produksi nih? Kalau segi 4 saya lebih sih Mbak, mengurangi kalau segi 4, apalagi pasmina yang polos-polos gitu saya sudah nggak begitu bikin. Saya memilih yang daily untuk hari-hari gitu loh Mbak, yang untuk sehari-hari gitu, sama himar gitu sih daily. Oke, hijab-hijab yang dipakai sehari-hari itu yang, ya jadi dibikin santai-santai. Yang kayak produknya Mbak Ilya yang sering bikin itu. Oke. Ya. Kemudian ini saya juga kepengen tahu sih, hijab yang sekarang lagi booming. Kira-kira apa ya? Hijab masker. Oh, hijab masker. Ya. Jadi ini Mbak, memang pandemi ini kan benar-benar kayak menghantam kita semua gitu ya. Mulai dari lini bawah sampai atas semuanya kena, dan nggak ada yang merasa itu bahagia dengan kondisi ini. Saya pun sama, waktu itu kan dekat antara Ramadan ya Mbak sama imtihan. Jadi saya tuh biasanya Ramadan, terus Lebaran, imtihan, kenaikan kelas, terus setelah kenaikan kelas kan biasanya pernikahan ya. Iya. Itu turut itu awal Maret itu kan terjadi pandemi, itu benar-benar shock lah Mbak, shock berat, karena yang awalnya pesanan itu selesai, akhirnya terhenti semuanya, ya kan? Kegiatan formal maupun non formal kan semuanya dihentikan otomatis. Jadi yang awalnya mau ngambil terjadwal tanggal sekian, karena kegiatan formal dan non formalnya diliburkan, maka jilbabnya yang dipesan ke saya nggak jadi diambil semuanya. Akhirnya modal saya sudah berhenti jegrek di situ. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, kalau ya sudah mau gimana lagi, mereka juga kesusahan toh Mbak. Dari situ akhirnya muncul kan itu saya bikin, sekiranya maskernya ini nggak mengganggu sama sekali, bisa disembunyikan, bisa nggak dipakai gitu loh. Karena kan kalau yang permanen, kalau langsung permanen gitu kan kurang efektif ya Mbak ya. Jadi ini juga pasti Bolo kepengen tahu ini Mbak Dina, kira-kira kalau misalkan kepengen beli hijab di Mbak Dina, itu kita bisa lihat di mana? Untuk hijabnya itu biasanya aku pakai WA sih Mbak. Jadi gini ya, jika memang orang-orang yang lain itu pemasarannya kan benar-benar paten di Instagram maupun di Facebook ya. Tapi karena saya kan terima orderannya kan free gitu kan, maksudnya bukan hanya jilbab fashion, tapi jilbab sekolah, jilbab seragam, jilbab kayak muslimatan dan macam-macam kan. Jadi saya untuk waktu untuk fokus online itu kan nggak ada. Jadi seitunya lah, sesempatnya gitu Mbak. Makanya Instagram saya pun nggak rame. Dan kalau lewat Facebook pun saya nggak pernah jualan itu yang langsung harganya sekian, ini enggak. Pasti saya meninggalkan jejak nomor WA saya di situ, dan pasti customer pasti langsung ke WA gitu.
Oke, jadi bisa lihat WA. hijab, iya, jadi bisa order juga itu melalui WA-nya Mbak Dina ya. Ini Mbak Dina, orderan terbanyak. Jadi orderan terbanyak yang sudah ditangani Mbak Dina. Orderan terbanyak untuk satu nota ya. Iya. Bukan kolektif, bukan terjumlah, bukan ya. Untuk satu orang itu pernah 1.700 itu terbanyak. 1.700 jilbab. 1.700 piece ya. Jilbab. Ya, itu satu orang. Ya, wah, berarti di Naju ini sudah menangani bukan hanya ratusan ya, tapi juga bisa order ribuan jilbab bolo. Nah, jadi kalau misalkan ada seragam atau apa, langsung aja cus ke Naju Hijab ya. Oke, ini kira-kira kalau misalkan semakin banyak apa semakin murah harganya? Tentu saja semakin murah dong. Oke ya. Kalau banyak. Jadi semakin banyak semakin murah. Mbak Dina, oke, selanjutnya adalah harapan Naju ke depannya. Harapan ke depan saya ingin dikenal lah oleh masyarakat lebih luas, terutama bisa ekspor gitu. Amin. Ya walaupun kayaknya langkah ke sana itu susah gitu Mbak, tapi ya saya tetap istiqomah untuk kepingin ekspor gitu. Oke, iya. Jadi kita doakan ya, semoga usaha Naju semakin lancar dan apa yang menjadi keinginan Bu Dina terkabulkan. Amin. Oke, Bu Dina, terima kasih atas waktunya. Semoga semakin lancar usahanya. Ya, sama-sama Mbak Ilya. Oke, Bu Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Borwai, tadi perbincangan kita dengan Mbak Dina Zelen, salah satu pemilik usaha hijab di Pasuruan yang bernama Nacu, N-A-C-U. Baik, jika ada orderan atau pesan apapun silakan langsung saja bisa ke Nacu Hijab. Baik Borwai, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Dina Zelen, salah satu pemilik hijab di Pasuruan yang bernama Nacu Hijab. Jadi silakan jika Anda berkeinginan untuk memesan hijab, baik itu dalam jumlah banyak ya. Ketika jumlah banyak itu maka akan semakin murah. Nah, langsung saja order di Nacu Hijab. Baik, sekian. Saya Hilatus Solihah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.